Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Farsa. Saya mahasiswa dari program studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Sultan Agung Tirtayasa. Di sini saya akan presentasikan tugas dari mata kuliah metode penelitian mengenai analisis dampak pembangunan Pas Balaraja Barat B terhadap arus lalu lintas. Ada 4 bab yang akan saya paparkan di sini. Bab pertama itu adalah pendahuluan. Selanjutnya ada bab kedua yaitu tinjauan pustaka. Bab ketiga yaitu landasan teori, dan yang terakhir bab keempat adalah metodologi penelitian. Nah, yang pertama ada latar belakang. Indonesia merupakan negara yang sedang berkembang sehingga sangat membutuhkan sarana transportasi yang memadai untuk mendukung laju pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Untuk mencapai hal tersebut, pemerintah saat ini gencar membangun beberapa sarana dan prasarana di bidang transportasi yang salah satunya adalah jembatan. Overpass merupakan jembatan di atas jalan atau jembatan penyeberangan. Jembatan merupakan bagian dari sistem transportasi nasional yang punya peranan penting, terutama untuk mendukung bidang ekonomi, sosial, dan budaya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004. Adapun rumusan masalah yang ada untuk analisis yang akan saya paparkan di sini ada 3. Yang pertama, apa saja permasalahan lalu lintas di kawasan pembangunan. Yang kedua, bagaimana kinerja jaringan jalan pada kawasan rencana pembangunan, baik kondisi existing saat pekerjaan maupun pasca pembangunan. Yang ketiga, yaitu bagaimana solusi terbaik dalam penanggulangan masalah transportasi, terutama untuk mengatasi permasalahan di bidang lalu lintas akibat dari dampak pembangunan yang direncanakan. Nah, adapun tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui dan memahami permasalahan lalu lintas di kawasan pembangunan. Yang kedua, menganalisis kinerja jaringan jalan pada kawasan rencana pembangunan, baik pada kondisi existing saat pekerjaan maupun pasca pembangunan. Yang ketiga, mencari solusi terbaik dalam penanggulangan masalah transportasi, terutama untuk mengatasi permasalahan di bidang lalu lintas akibat dari pembangunan yang direncanakan. Untuk manfaat penelitian ini adalah dapat mengetahui dampak dari pekerjaan pembangunan overpass terhadap arus lalu lintas pada overpass existingnya, serta mengetahui bagaimana penanggulangan terhadap arus lalu lintas ketika terjadi pembangunan overpass. Selanjutnya, bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Adapun penelitian penelitian terdahulu yang saya jadikan acuan di sini, yang pertama adalah sosialisasi pembangunan overpass di Kota Surakarta, itu ditulis oleh Yunita Agnes Puriningrum. Selanjutnya analisa dampak lalu lintas jembatan Musi 6 Kota Palembang, itu ditulis oleh Notoroyan dan M. Hijrah Agung Sarwandi. Selanjutnya analisis kinerja lalu lintas pada pembangunan jembatan Cipamurujan, itu ditulis oleh Muhammad Agung Rahman dan Yunus Graha. Dan yang terakhir, analisis dampak lalu lintas akibat pembangunan Rumah Sakit Graha Ultima Medica, itu ditulis oleh Widayu Listiana, Jamani, Hashim, dan Rohani. Selanjutnya, keterkaitan penelitian. Pada penelitian terdahulu, sudah ada beberapa penelitian yang mirip dengan penelitian ini. Perbedaan yang paling signifikan adalah pada lokasi penelitiannya, di mana lokasi ini baru dan masih dilakukan pembangunan sejak tahun lalu. Penelitian ini juga berdasarkan pengamatan langsung di lapangan. Penelitian ini didasari keresahan dari peneliti yang melihat banyaknya permasalahan lalu lintas yang dapat diteliti lebih lanjut pada saat pembangunan Pas Balaraja Barat B ini. Adapun selanjutnya ini adalah landasan teori. Ada 3, yaitu analisis dampak lalu lintas, kapasitas jalan, dan overpass. Yang pertama itu adalah analisis dampak lalu lintas, yang merupakan analisis pengaruh pengembangan tata guna lahan terhadap sistem pergerakan arus lalu lintas di sekitarnya. Yang kedua itu adalah kapasitas jalan, di mana kapasitas ruas jalan dalam suatu sistem adalah jumlah kendaraan maksimum yang memiliki kemungkinan yang cukup untuk melewati ruas jalan tersebut dalam periode waktu tertentu.
dan di bawah kondisi jalan dan lalu lintas umum. Yang ketiga adalah overpass. Overpass merupakan struktur yang dibangun di atas jalan lain. Overpass memungkinkan kendaraan untuk melewati hambatan tersebut tanpa harus berhenti atau mengganggu aliran lalu lintas di bawahnya. Yang selanjutnya ada bab 4, metodologi penelitian. Di sini ada prosedur penelitian. Jadi penelitian dampak lalu lintas terhadap pembangunan overpass Balaraja Barat B secara administratif berada di Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Tepatnya ada di Jalan Raya Serang. Metodologi atau kerangka pikir penyusunan analisis kinerja lalu lintas dimulai dari pengumpulan data primer dan data sekunder, eh, di mana data primer yang dibutuhkan berupa volume lalu lintas, kecepatan perjalanan, data simpang, data geometri, data hambatan samping, data akses masuk dan keluar, serta data rambu serta marka. Sedangkan data sekunder yang dibutuhkan berupa detail engineering drawing atau DED, master plan kawasan, jaringan jalan, data angkutan umum, data lokasi pembangunan, data statistik, dan data dokumen lingkungan. Nah, di mana kedua data tersebut disimulasikan dan dianalisis berupa analisis kinerja lalu lintas untuk memperhitungkan dampak yang akan terjadi sehingga didapatkan kinerja lalu lintas pada tahap konstruksi sebagai akibat dari pembangunan overpass Balaraja Barat B. Selanjutnya adalah variabel penelitian, di mana standar baku yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja lalu lintas adalah manual kapasitas jalan Indonesia atau MKJI dan software KAJI 1997 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Bina Marga tahun 1997. Standar ini didesain sesuai dengan kondisi lalu lintas di Indonesia sebagai berikut. Untuk jalan terbagi, analisis dilakukan pada kedua arah lalu lintas. Untuk jalan terbagi, analisis dilakukan terpisah pada masing-masing arah lalu lintas, seolah-olah masing-masing arah merupakan jalan satu arah yang terpisah. Formula untuk menentukan kapasitas jalan perkotaan adalah sebagai berikut, di mana rumusnya adalah C sama dengan C0 dikali FCW dikali FCSP dikali FCSF dikali FCCS, di mana C adalah kapasitas sesungguhnya, C0 adalah kapasitas dasar, FCW adalah faktor penyesuaian akibat lebar jalur lalu lintas, FCSP adalah faktor penyesuaian akibat pemisahan arah, FCSF adalah faktor penyesuaian akibat hambatan samping, dan FCCS adalah faktor penyesuaian akibat ukuran kotak. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.